3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proposal kewirausahaan. Pertama, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sregar dan teman saya Miftahul Falah Nasution. Latar belakang perusahaan ini ialah lumpia berasal dari lembaran tipis yang terbuat dari tepung gandum yang dimana digunakan sebagai kulit pembungkus dalam penyajian lumpia. Lumpia mengandung energi sebesar 133 kalori. Lumpia yang saat ini diberi nama lumpia Panyabungan. Lumpia Panyabungan yang kami buat ini memiliki 3 level tingkat kepedasan, yaitu sabar, dendam, murka. Dan terdapat varian rasa yang menarik, diantaranya lumpia gurih, lumpia keju, lumpia balado, lumpia pedas, dan lumpia original. Brand lumpia Panyabungan. Problem and opportunity. Dalam dunia bisnis kuliner dapat terjadi penjualan yang tidak stabil. Terjadinya peningkatan dan penurunan karena banyaknya pesaing yang bermunculan. Perusahaan kami mencoba untuk meluncurkan produk baru yang bernama lumpia. Hal ini disebabkan banyaknya para remaja yang banyak sekali menggemari cemilan keripik namun bosan dengan rasa dan bentuknya. Perusahaan kami memperbarui makanan tradisional tersebut dengan kemasan dan rasa yang berbeda dari sebelumnya. Value proposisinya ialah bisnis yang kami produksi ini berupa jajanan makanan ringan atau cemilan. Kami menyediakan snack berupa lumpia yang dinamakan lumpia. Produk yang kami produksi berbeda dengan produk lumpia lainnya. Kami memodifikasi lumpia yang semula merupakan makanan tradisional menjadi lumpia cemilan yang bisa dikonsumsi setiap hari. Underlying magic. Pertama, kelebihan dari produk kami ialah terdapat aneka varian rasa. Kedua, terdapat beberapa tingkat kepedasan. Ketiga, tanpa bahan pengawet. Dan yang terakhir, harga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Ya, saya akan melanjutkannya. Yang selanjutnya itu bisnis model kanvas, di mana yang pertama adalah key partner. Key partnersnya yang pertama yaitu toko sembako, dan kemudian yang kedua pedagang kulit lumpia, dan kemudian percetakan plastik. Kemudian ada key activity. Yang pertama pembelian bahan baku atau aktivitas produk. Yang kedua promosi, yang ketiga mengatur keuangan. Kemudian ada key research, yang dimana key research yang pertama yaitu bahan baku atau kulit lumpia, yang kedua peralatan masak, yang ketiga kemasan, yang keempat media penjualan. Dan kemudian ada value proposition, atau yang pertama terdapat aneka varian rasa, yang kedua terdapat beberapa tingkat kepedasan, dan yang ketiga tanpa bahan pengawet. Kemudian ada customer relationship. Yang pertama yaitu pelayanan secara langsung ke konsumen, yang kedua menyediakan layanan pesan antar, yang ketiga menyediakan pelayanan melalui jejaring sosial. Kemudian ada channel. Yang pertama yaitu stand atau tempat berada di Panyabungan, kemudian retailer atau warung di lokasi strategis, dan kemudian media penjualan online. Kemudian ada customer segment, di mana yang customer segmentnya itu masyarakat Panyabungan dan sekitarnya dan dari semua kalangan. Kemudian ada cost struktur. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, yang kedua biaya produksi, yang ketiga biaya marketing, yang keempat biaya tenaga kerja, dan kemudian ada revenue stream, di mana revenue streams-nya itu hasil penjualan lumpia Panyabungan. Selanjutnya, go to market plan. Ialah rencana pemasaran. Yang pertama, menentukan harga. Dalam menentukan harga jual produk terhadap produk, maka lebih dahulu menentukan biaya yang dikeluarkan atau dibutuhkan dalam melakukan produksi. Selanjutnya, sebelum melakukan penjualan, kami telah memperhatikan tempat,
atau penjualan agar dapat dijangkau dan mudah ditentukan oleh konsumen seperti mencari tempat yang strategis. Ketiga, kemudian melakukan promosi dengan menyebarkan brosur tempat-tempat ramai dan menyebarkan di sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Terakhir, menerima pesanan antar alamat yang bisa disebut free delivery dengan membuat opsi beli dua, free ongkir. Kompetitif analisis untuk pesaing di daerah penyambungan sendiri masih belum ada. Adapun makanan yang hampir sama harus melakukan pemesanan online dan itu pun berada di luar daerah penyambungan itu sendiri. Itulah mengapa kami memiliki produk ini. Di samping itu, makanan ini sedang banyak digemari oleh banyak remaja, apalagi masyarakat daerah penyambungan merupakan masyarakat pecinta pedas. Kemudian ada 4C Diamond. Ya, 4C Diamond yang pertama yaitu satu change, yang dimana change terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang A, sosial kultur. Sosial kulturnya itu masyarakat Indonesia khususnya penyambungan sudah tidak asing lagi dengan makanan berbahan dasar tepung seperti kulit lumpia dan juga makanan pedas. Hal itulah yang menjadi dasar kami untuk menciptakan produk ini. Kemudian teknologi. Kemajuan teknologi ini menjadi sebuah peluang besar untuk melakukan sebuah inovasi bagi kami. Melalui perkembangan teknologi ini, kami memudahkan kami dalam mempromosikan produk yang kami buat. Kemudian ada customer. Customer kami semua sasaran dari kalangan remaja atau anak kecil hingga dewasa atau tua. Dan juga dengan harga yang ramah di kantong akan menjangkau semua kalangan. Kemudian ada kompetitor. Untuk kompetitor sendiri, wilayah penyambungan belum ada. Hanya saja ini kompetitor kami adalah penjual makanan ringan dan penjual produk serupa di marketplace atau online. Hal ini yang mendasari kami untuk mengambil peluang bisnis tersebut. Kemudian ada company. Produk yang kami tawarkan merupakan produk olahan dari lumpia yang kami sajikan dalam bentuk potongan-potongan kecil menyerupai makaroni yang dimasak dengan cara digoreng dan diberikan lumpia bumbu pedas dan bumbu cabai yang menjadi daya tarik utama dalam menarik konsumen. Usaha kami merupakan home industry yang dari beberapa kalangan dan berbagai usia mampu membelinya. Dan untuk produknya sendiri akan selalu berinovasi, mungkin saja dari hal rasa atau bumbu yang dihidangkan sesuai dengan keinginan customer. Kemudian ada marketing mix. Yang pertama marketing mix-nya terbagi tiga, yaitu brand. Produk yang kami jual adalah lumpia penambungan yang memiliki harga yang murah di kantong. Kemudian ada quality. Kualitas produk kami baik karena dibuat langsung di tempat dan tanpa bahan pengawet. Kemudian packagingnya menggunakan kemasan plastik menarik sehingga efisien untuk dibawa. Yang kedua ada price. Harga yang kami tawarkan sebesar 10.000 per bungkusnya. Kemudian ada place. Untuk saat ini kami membuka di daerah Penyambungan. Kemudian ada promotion. Promosi yang kami lakukan dengan menyebarkan melalui sosial media dan juga melakukan potongan harga pada awal pembukaan penjualan agar konsumen tertarik terhadap produk kami. Kemudian ada segmenting. Di mana segmenting ini yang pertama yaitu geografis. Target kami adalah wilayah Penyambungan dan sekitarnya. Yang kedua ada demografis. Demografisnya itu yang pertama pria dan wanita, kalangan usia di atas 12 tahun ke atas atau semua remaja dan dewasa. Kemudian ada semua kalangan, rendah, menengah, dan atas. Dan kemudian orang yang menyukai pedas. Yang ketiga psikografis. Ditujukan bagi orang-orang yang gaya hidup masyarakat Penyambungan yang suka jajan cemilan. Kemudian ada targeting. 1. Market spesialis. Pria dan wanita, kalangan usia di atas 12 tahun ke atas, semua kalangan rendah, menengah, dan atas, dan orang penyuka pedas. Kedua, target lokasi, yaitu wilayah Penyambungan dan sekitarnya. Ketiga, target demografi pelanggan.
Untuk masyarakat Panabungan yang suka dan ingin mengkonsumsi cemilan dengan rasa enak, harga murah, dan pecinta pedas. Yang keempat, target pasar. Semua kalangan di wilayah Panabungan dan sekitarnya dengan membuka stand makanan di lokasi strategis untuk dapat dengan mudah menemukan lumpia Panabungan. Kemudian ada positioning. Positioning produk ini yaitu memberikan makanan dengan rasa enak, harga yang terjangkau, dan ciri khas bercita rasa pedas. Produk ini bisa dinikmati kapanpun oleh semua kalangan. Kemudian ada positioning statement element. Yang pertama itu target market. Semua kalangan di wilayah Panabungan dan sekitar. Yang kedua brand. Lumpia Panabungan adalah makanan olahan dari lumpia dengan cita rasa pedas. Yang ketiga ada frame of reference. Kami menjual produk yang menurut kami banyak masyarakat inginkan, menikmati cemilan murah dengan rasa yang enak dan juga menyenangkan. Maka itu kami memenuhi keinginan mereka dengan menciptakan produk ini. Yang keempat, point of differentiation-nya adalah olahan lumpia dengan cita rasa pedas yang belum ada di wilayah Panabungan. Yang kelima, competitive edge. Pembeli bisa memilih tingkat kepedasan yang mereka inginkan. Yang keenam, tagline. Kami memilih tagline yaitu yang kemirian dijamin enak. Kemudian ada toast. Yang pertama yaitu threat atau ancaman. Satu, produk atau brand yang belum dikenal. Dua, munculnya pesaing baru. Tiga, perubahan selera konsumen. Yang kedua, opportunities atau peluang. Peluangnya itu pasar yang masih luas dan belum ada produk yang sama di daerah Panabungan. Yang ketiga ada weakness atau kelemahan. Yang pertama minimnya modal. Yang kedua produk yang mudah ditiru. Dan yang ketiga brand yang belum kuat. Kemudian ada strength atau kekuatan. Yang pertama kekuatannya itu satu, harga yang terjangkau. Dua, rasa yang enak. Tiga, produk yang baru. Empat, bahan baku berkualitas. Lima, banyak varian rasa. Dan yang terakhir, tanpa bahan pengawet. Ini adalah data dari bulan 1 sampai bulan 12. Dan kemudian ini laporan datanya yaitu pendapatannya selama 1 tahun yaitu 11 juta 111.906.900 rupiah, dan gaji karyawan yaitu 36 juta, untuk biaya transportasi 720.000, yang kemudian promosi 3 juta, paket data 600.000, biaya perlengkapan 7.659.000, sewa 7.800.000, biaya produksi 25.248.000, dan jumlahnya yaitu 81.027.000. Kemudian laba bersih yang didapat yaitu 30.879.900. Kemudian kesimpulan yang dapat kami buat yaitu adalah dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan penjualan lumpia Panabungan selama 12 bulan yaitu sebesar 111.906.900 rupiah, dan pengeluaran yang dikeluarkan selama 12 bulan bekerja yaitu 81.027.000, dan untung ataupun laba yang dapat selama 12 bulan menjual lumpia Panabungan yaitu 30.879.900. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.